Kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, seperti halnya raja mendudukkan sekretarisnya di sampingnya bertempat. Dan kitab ini ingin menyingkap, disebut kecil untuk meremehkan Ibnu Taimiyah. Artinya dia menganggap kalau diungkap lebih jelas akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang diucapkan oleh Ustadz Nuruddin kepada Imam Ibnu Taimiyah. Jadi di sini Ustadz Nuruddin ini katanya menyingkap yaitu penyimpangan Imam Ibnu Taimiyah dan bantahannya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Ibnu Taimiyah, saudara-saudara sekalian, Anda percaya atau tidak, menyebut Tuhan itu sebagai sesuatu yang bertempat dalam arti duduk di atas arsy. Perhatikan kutipannya dari Majmu'atul Fatawa juz 4 halaman 374. Di sana dia menyebutkan, "Idza tabayyana hadza faqad hadatsa al-ulama'ul mardiyun wa awliya'ul maqbulun anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ahu." Setelah memaparkan uraian tertentu, Ibnu Taimiyah kemudian menyimpulkan, dari sini menjadi jelas bahwa kata Ibnu Taimiyah, para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertempat dengannya. Ini dia seperti raja dengan asistennya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan akidah semacam ini nggak ada contohnya dari generasi salafus saleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, seperti halnya raja mendudukkan sekretarisnya di sampingnya bertempat. Akidah kebertempatan ini tidak dikenal dalam ajaran salafus saleh, dan ini adalah sebuah bid'ah yang nyata. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tuduhan-tuduhan dan fitnah terhadap Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Imam Ibnu Taimiyah ini menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, padahal ya teman-teman, itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dan di sini nanti akan dibantah oleh Ustadz Nizol ya teman-teman. Oke, coba mari kita simak yaitu bagaimana bantahan dari Ustadz Nizol. Suatu yang belum jelas istilahnya, ya, ada perbedaan atau tidak konsisten dengan definisi, kemudian digunakan untuk memvonis seseorang bahwa dia menganggap Allah itu jisim. Nah, ini perlu kita jelas. Jadi pertama secara lafal atau pengertian dasar ya, mujassim itu dalam tema akidah adalah orang yang menganggap Allah itu apa? Jisim. Jadi dia mengatakan Allah itu jisim. Mengucapkan Allah itu jisim, atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu. Bukan dengan ungkapan jisim, tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jisim. Jadi kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Ada biasanya fitnah ya. Fitnah ya. Fitnah ini bahasa Arab atau apa? Buhtan terjemahnya. Jadi tuduhan yang palsu. Saya pernah baca kitab nama Al-Kashif As-Saghir li Aqidah Ibnu Taimiyah. Ya, ditulis oleh seorang tokoh di Yordan namanya Said Fauda. Al-Kashif As-Saghir li Aqidah Ibnu Taimiyah itu artinya, judul kitab itu adalah Al-Kashif itu apa bahasa kita? Penyingkap ya. Dan kitab ini ingin menyingkap, disebut kecil untuk meremehkan Ibnu Taimiyah. Artinya dia menganggap kalau diungkap lebih jelas akan jadi jilid panjang. Nah, saya bikin sedikit aja lah, tapi sudah cukup untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Mungkin seperti itu. Jadi pengungkap akidah Ibnu Taimiyah. Saya baca kitab itu dari awal pengantar sampai kalau tidak salah halaman 100 sekian. Tidak ada sama sekali kutipan dari ucapan Ibnu Taimiyah. Bicara ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ngutip dari ulama AB, tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Padahal judulnya apa? Penyingkap akidah Ibnu Taimiyah. Kalau kita dapat kado, kita ingin menyingkap isi kado, apa yang kita lakukan? Buka. Jangan malah pergi ke toko sini, toko sana, lalu menganggap hasilnya itu adalah isi kado. Kalau ingin membuat sesuatu yang menyingkap akidah seorang tokoh, datangkan perkataannya, datangkan ininya, baru kemudian nilai. Seperti itu ya, yang benar. Ini tidak sampai halaman 100 sekian, tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Kemudian ada kutipan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang pertama waktu itu di buku itu. Dia mengutipnya dengan salah. Itu sebenarnya ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya, dari orang lain di dalam buku Bayan Talbisil Jahmiyah ketika masih dicetak dalam 2 jilid ya, terbitan Syekh
Ibnul Qasim kalau tidak salah, belum yang 10 atau 8 jilid itu. Itu ucapan dari kalangan Mujassimah. Mujassimah. Atau ucapan dari orang yang menisbatkan qaul itu ke Mujassimah bahwa ma min maujudin illa jisman au qa'iman bijismin. Itu dianggap sebagai ucapan Ibnu Taimiyah. Kalau kita baca halaman-halaman sebelumnya, itu Ibnu Taimiyah mengutip dari yang lain. Jadi bayangkan satu buku yang dijuluki Al-Kashif, mengungkap akidah Ibnu Taimiyah, tapi 100 lebih halaman tidak ada kutipan dari Ibnu Taimiyah. Ketika pertama apabila dia mengutip dari Ibnu Taimiyah, mengutipnya pun palsu. Ucapan orang, ya, tadi Ibnu Taimiyah itu nafasnya panjang kalau nulis. Jadi kadang tulisan berhalaman-halaman, ya, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu mengutip dari orang lain, baru kemudian nanti dinilai atau dianalisis. Nah, ini salah satu bentuk fitnah. Nah, tadi ya, fitnah yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, jadi dalam semua buku saya bisa jamin, saya bisa garansi, nanti silakan teman-teman cari, ya, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan juga tidak mengatakan Allah itu laisa jisman. Artinya beliau menolak istilah itu. Ya. Karena Allah sudah punya nama, sudah punya sifat yang banyak di Quran dan Sunnah. Kenapa kita dipusingkan, dipeningkan dengan istilah jism atau bukan jism ini? Itu sama-sama tidak pernah digunakan. Seandainya di Quran itu ada kosakata yang mewakili jism atau mewakili laisa jisman, ya, mewakili bahwa Allah itu jism atau bukan jism, ya kita gunakan istilah yang ada di Quran itu. Karena lebih terjamin, ya, lebih terjamin kebenarannya dan konsistensinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan, Ibnu Taimiyah tidak bilang Allah itu jism. Tapi Ibnu Taimiyah bilang Allah itu A, B, C, D, yang itu adalah maknanya jism. Nah, kembali tadi, makna jism apa? Ini belum tuntas, belum jelas makna jism itu apa. Jadi, apakah air ini jism? Sudah agak ragu-ragu. Apakah udara ini jism? Sudah ragu. Kalau udara ini bukan jism, berarti tidak semua yang ada di alam ini jism. Ya. Pengertiannya tidak jelas, tidak menunjukkan bahwa itu adalah alam. Kalau roh itu bukan jism, nah, maka juga pengertiannya tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di alam jism atau sifat dari jism. Nah, maka tidak perlu menggunakan kosakata itu. Tidak dipakai pula di Quran, di Sunnah tidak ada, di ucapan sahabat tabiin pun tidak ada. Ya. Apa perlunya? Tidak perlu. Baik dalam rangka mengatakan jism atau bukan jism. Tinggalkan istilah itu, kita gunakan istilah yang memang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Allah itu somadun. Nah, somadun itu artinya tidak punya, artinya sempurna zat maupun sifatnya, sehingga tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa keluar masuk, tidak seperti tadi teori filsafat itu kalau melahirkan itu berarti ada sesuatu bagian dari zatnya yang keluar. Nah, as-samad itu makanya tidak bisa seperti itu. Nah, kita gunakan saja Allah as-samad. Kemudian tidak perlu ada perdebatan panjang sekian abad. Ya. Lalu kemudian kita katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, sudah cukup. Tidak perlu bilang laisa jisman, laisa aradun, la samaan wala hajaran wala syajaran misalnya, gitu ya. Nah, ini sikapnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan Allah jism, ya. Bahkan beliau bersikap menolak istilah yang pertama tidak ada gunanya, yang kedua memunculkan perdebatan-perdebatan tidak perlu, lalu yang ketiga istilah ini sendiri maknanya belum pasti, belum jelas di antara para penggunanya. Jadi secara lafal jelas bukan mujassim, ya. Lalu secara makna beliau pun justru menggunakan sikap yang paling ilmiah, yaitu membedah makna itu apa maksudnya, ya. Baru kemudian kalau sudah dipahami maksudnya bisa dinilai ini benar atau salah, ya, berdasarkan maksudnya. Adapun istilahnya perlu kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Nidhul Masyhud, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin ini hanya fitnah, tuduhan terhadap Imam Ibnu Taimiyah, teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Nuruddin ini hanyalah fitnah, tuduhan yang tidak benar yang diucapkan oleh Ustadz Nuruddin kepada Imam Ibnu Taimiyah. La haula wala quwata illa billah. Pantesan ya teman-teman ya, kalau saya melihat yaitu seperti sekelas Ustadz Nuruddin ini, itu kenapa kok bisa membaca kitab-kitab dari kalangan orang-orang yang membenci Imam Ibnu Taimiyah? Bahkan itu bukan perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, malah disandarkan kepada Imam Ibnu Taimiyah. Ini adalah fitnah yang sangat keji. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sudah pastikan Ustadz Nuruddin ini, ya mereka ini lebih membela Syiah daripada Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Karena ya videonya itu banyak menyerang yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Nah, akhirnya kan malu sendiri.
ya, yang dibaca itu kitab siapa, ya, karangan siapa. Ternyata ya, teman-teman bisa tahu sendirilah itu kitab apa yang dibaca oleh Ustadz Nuruddin. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.